ibu ini dan putrinya positif corona. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Pasien 01 adalah Sita Tias Utami dan pasien 02 adalah Maria Darmaningsih. Mereka adalah keluarga yang tinggal di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya pada Februari 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sempat sesumbar masyarakat Indonesia kebal corona karena doa. Kasus COVID-19 terus bertambah hingga pada 10 April 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB, disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan provinsi lainnya. Meski kasus terus meningkat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menerapkan PSBB transisi pada 5 Juni dan diperpanjang hingga hari ini. Pelonggaran yang terjadi di sejumlah sektor ditengarai membuat kasus meningkat hingga tembus 100.000, mengalahkan Cina, negara asal virus corona. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Sejak pertama kali diumumkan pada Maret silam, akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 100.000 kasus. Butuh waktu sekitar 5 bulan untuk melewati jumlah kasus di Cina, negara asal virus corona ini. Pertambahan kasus mulai dari hitungan jari sampai ribuan kasus per harinya. Dalam akumulasi bulanan, penambahan kasus positif pada Maret 2020 adalah sebanyak 1.414 kasus. Bulan April bertambah 10.118 kasus dan pada Mei meningkat 25.773 kasus. Di Juni 2020, bulan lalu akumulasi bulanan mencapai lebih dari 56.000 kasus dan bulan Juli ini naik sampai di atas 106.000 kasus. Pemirsa, data per hari ini yang disampaikan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pertambahan kasus positif COVID mencapai 1.904 kasus. Namun dalam kurun waktu 24 jam jumlah pasien yang sembuh juga meningkat mencapai di atas 2.100 orang dengan total pasien sembuh telah mencapai 64.292 orang. Mengapa dalam kurun waktu 5 bulan Indonesia bisa tembus 100.000 kasus? Apa faktor dominan penyebabnya? Pemirsa, saat ini saya telah bersama Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto. Selamat malam Pak Yuri. Selamat malam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sudah bisa tarik nafas sekarang ya. Dan pemirsa, saya juga telah terhubung dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak Ira. Ya, jadi saya juga ada Pak Yuri di sini ya Pak Pandu. Iya. Iya, Pak Yuri. Ya, saya Selamat ke malam. Pak Yuri dulu. Iya. Pak Yuri, 100.000 ini artinya apa sih? Bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Kita melihat keprihatinan bahwa proses penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Artinya masih ada sumber penularnya. Pasien positif terkonfirmasi yang tidak melakukan isolasi diri dengan baik. Ini bisa dua sebabnya, apakah dia tidak mampu melakukan isolasi atau memang dia tidak tahu kalau dirinya positif. Tapi angka 100.000 ini buat sebagian orang adalah angka psikologis, Pak. Iya. Artinya kita harus ketakutan atau Iya. memang ini normal sesuai prediksi bahwa kita akan mencapai angka ini atau seperti apa Pak Yuri? Sebenarnya kita harus melihat 100.000 itu akumulasi Indonesia. Kalau kita lihat sebenarnya paling banyak hanya di beberapa provinsi, khususnya di DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat tidak terlalu tinggi, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, di tempat ini memang kalau kita lihat karena faktor pembawa penyakit ini kan manusia. Aktivitas manusianya cukup tinggi dan tidak aman karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini yang menjadi problem. Sebentar Pak Yuri, Iya. saya harus ke Pak Pandu. Jadi kalau menurut Pak Yuri, 100.000 ini memang kita ini angka kumulatif begitu dan hanya ada di beberapa provinsi. Pak Pandu sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, ini akumulatif dari seluruh Indonesia. Tapi memang penyumbang terbesar hanya di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera. Jadi ini memang waktu bulan Maret
tim kami dari FKMUI sudah memprediksi angkanya ini. Jadi walaupun tidak ini ya, masih angka kita dulu jauh lebih tinggi. Tapi ini suatu kewaspadaan lah bahwa kita belum berhasil menekan penularan. Karena tanpa kewaspadaan kita akan menghadapi peningkatan yang jauh lebih tinggi di masa mendatang. Jadi masih ada peningkatan, artinya ini bukan puncaknya. Ke Pak Yuri lagi. Pak Yuri, kalau kita lihat memang tadi ini angka kumulatif dan utamanya di Pulau Jawa, tapi positivity rate-nya Pak. Jadi jumlah orang yang memang positif terinfeksi dibagi dengan jumlah orang yang dites, itu angkanya di atas yang disarankan oleh atau angka standarnya WHO 13%. Iya. Ini artinya bahaya kan Pak? Mekanisme testing kita kan masif ya, bukan massal. Masif itu artinya kita lakukan tes secara sebanyak-banyaknya dari kasus kontak dekat, dari tracing. Jadi memang yang kita tes ini sudah kita pilih ini. Hasil kontak tracing yang agresif akan menemukan kontak dekat. Kontak dekat inilah yang kemudian kita tes. Dan ketemulah memang positif rate-nya sangat tinggi. Ini beda kalau kemudian secara massal semua kita tes, maka pasti positif rate-nya akan turun. Artinya kita lebih efektif menemukan orang yang akan kita tes, yang akan kita periksa. Jadi angka positivity rate ini tidak bisa serta-merta dibaca seperti itu saja ya Pak Yuri. Pak Yuri ini dan Pak Pandu, kami punya satu video begitu ya. Kita lihat terlebih dahulu, ini ternyata bukan video tapi meme. Tembus 100.000 kasus positif COVID-19, sejumlah warganet menggunakan kreativitas untuk mengekspresikan perasaan mereka. Dan seperti inilah respon warganet melalui meme. Jadi memang warganet ini luar biasa kreatif ya Pak. Jadi sebagian ini walaupun mengecam tetapi juga membuat sesuatu yang lucu karena kelihatannya pandemi ini masih harus kita jalani bersama-sama. Tapi sekali lagi Pak, kalau ada angka sudah di atas 100.000, yang pasien yang sembuh memang di 62.000, yang meninggal sekitar 5.000. Apakah angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memang sudah di jalan yang benar begitu di dalam mengatasi pandemi? Atau bagaimana sih Pak membaca angka statistik ini? Semestinya kita baca utuh ya, angka kasus penambahan kasus positif berapa, konfirmasi positif ya, tidak dimaknai orang sakit, konfirmasi positif. Kemudian kita baca yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, kemudian kita lihat beban rumah sakit. Apakah kemudian ini menjadi beban yang demikian tinggi sehingga membahayakan rumah sakit atau kemudian dalam tanda petik menjadi berbahaya untuk kita? Ternyata begitu kita lihat data, angka hunian rumah sakit POR ini baru pada posisi 53-54%. Ya, artinya ini belum maksimal ya? Artinya sebagian besar konfirmasi positif itu sesuai dengan revisi yang kelima yang kita sebut sebagai terkonfirmasi positif tanpa gejala. Artinya mereka tidak dalam kondisi sakit dalam persepsi mereka. Nah, ini yang kemudian kita maknai dua. Satu, kita bersyukur bahwa tidak sakit. Dua, kita menjadi lebih khawatir karena mereka bisa menjadi sumber penularan baru di masyarakat akibat mereka belum tentu bisa melaksanakan isolasi mandiri dengan baik. Ini problem kita. Pak Pandu, kalau ke Bapak tadi angka-angka itu artinya apa? Kalau saya kan sebenarnya menanyakan kepada Pak Yuri, apakah ini dimaknai bahwa pemerintah itu on the right track begitu ya, sudah pada jalur yang benar untuk mengatasi pandemi ini atau belum? Silakan Pak Pandu. Ya, sebenarnya harus dilihat kenapa selama beberapa bulan ini tidak terjadi penurunan. Waktu itu kita menawarkan konsep ketika akan dilakukan pelonggaran, yaitu kuncinya hanya dua. Melakukan surveillance yang aktif, testing, melakukan pelacakan, dan melakukan isolasi. Ini kemampuan surveillance itu berada di tangannya Pak Yuri, karena tugas Kemenkes, terutama di P2P adalah melakukan surveillance. Dan kemudian juga melakukan kampanye edukasi pada penduduk untuk melakukan perilaku yang mengurangi risiko, yaitu 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ternyata dari surveillance itu
testingnya belum cukup adekuat. Hanya di Jakarta saja yang sudah mencapai 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Dan kemudian pelacakannya juga masih kurang. Seperti Jakarta hanya sampai 1 orang hanya di bawah 5. Seharusnya di bawah di atas 25. Dan kemudian isolasi. Yang ini perlu diperbaiki dari pedoman Kemenkes, yaitu isolasi pada orang tanpa gejala, jangan isolasi mandiri, tapi isolasi di tempat yang disediakan isolasi. Ya. Karena pengalaman itu malah tidak kita bisa kontrol dan menularkan. Iya, Pak Pandu, saya harus kembali ke Pak Yuri karena ini tadi yang disebut Pak Yuri juga, ini tugas besar Pak di depan. Ya. Karena ada beberapa hal yang masih harus diatasi, tetapi ekonomi juga diminta untuk berjalan. Ya. Bagaimana nih Pak untuk menyeimbangkan kedua hal ini? Harus ada kajian yang detail pada potensi ekonominya di daerah tertentu karena kan tidak mungkin merata di seluruh Indonesia, dan kemudian juga kajian yang mendalam terkait dengan risiko epidemiologinya pada daerah tertentu. Kita tidak bisa melihat bahwa Indonesia yang demikian luas ini dengan perspektif risiko epidemiologi sama. Sebagai contoh mungkin agak lebih kecil untuk DKI saja, tentunya permasalahan yang kita hadapi untuk Kabupaten Kepulauan Seribu ini akan beda dengan yang ada di Jakarta Pusat. Oleh karena itu tracing sebagai bagian dari pembuka untuk track menuju ke penyelesaian masalah ini akan kita fokuskan pada daerah-daerah yang memang memiliki resiko epidemiologi sangat tinggi. Nah sekarang ini resiko itu menjadi semakin melebar kemana-mana setelah mobilitasnya dalam tanda petik kan sudah relatif mudah sekarang. Jadi artinya apakah memang pelonggaran ini sudah tepat Pak Yuri, atau kalau perkembangannya seperti ini remnya harus ditarik lagi? Iya, jadi ini ada gas ada rem nih. Ya. Kita menginginkan bahwa pergerakan ekonomi tanpa kemudian mengambil resiko yang terlalu besar. Kalau nggak ada resiko nggak mungkin ya. Oke. Ambil resiko yang tidak terlalu besar. Artinya di awal kita sudah mencoba memetakan pada kelompok aktivitas ekonomi yang bisa dijalankan dengan resiko yang bisa diukur, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa berbasis pada daring, sampai dengan kegiatan yang tidak mungkin dengan daring. Oke. Skala inilah yang kita atur, mana yang kita lepas duluan, remnya kita kurangi duluan, mana yang masih dengan kuat kita rem. Iya, Ini baik. yang Terima menjadi kasih Pak penting. Yuri sudah Iya. bergabung bersama kami.